Sejarah Islam di Andalusia adalah bukti bahwa alam semesta berjalan dalam rangkaian sistem dan aturan yang tidak pernah berubah dan berganti. Sejarah ini adalah 8 abad sejarah Islam dan telah melewati berbagai fase yang kemudian tuntas secara sempurna. Sebelum kedatangan Muslim, kerajaan Visigoth yang berkuasa di semenanjung Liberia berada dalam kondisi politik dan sosial yang rapuh. Wafatnya Raja Witiza memicu perebutan kekuasaan antara Roderick dan Acela II. Akibat terjadi perpecahan internal kerajaan di mana wilayah timur laut Liberia tetap setia pada Acela, sedangkan Roderick menguasai wilayah lainnya. Di saat itulah pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad atas nama kekhalifahan Bani Umayyah menyeberangi Selat Gibraltar. Tonggak penting terjadi dalam pertempuran Guadalete, di mana pasukan Muslim berhasil menghancurkan pasukan Roderick sekaligus membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut di semenanjung Liberia. Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusayr kemudian menyusul dengan pasukan tambahan, dan dalam waktu kurang dari 3 tahun, sebagian besar wilayah Liberia berada di bawah kekuasaan Islam. Wilayah ini kemudian dinamakan Andalusia atau Al-Andalus dan menjadi salah satu provinsi Daulah Bani Umayyah. Penaklukan Muslim atas wilayah ini tidak serta-merta mengubah struktur sosial secara drastis. Justru Muslim, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan dalam tatanan masyarakat yang harmonis setelahnya. Dengan menguatnya pengaruh Islam di kehidupan sehari-hari, lambat laun banyak penduduk Andalusia masuk Islam secara alami dan bertahap. Kekuasaan Muslim di Liberia mendapatkan tantangan besar, khususnya dari kerajaan Kristen yang terdesak ke utara. Tercatat selama Muslim berkuasa di Andalusia, terdapat 6 kali perpindahan kekuasaan yang mencerminkan dinamika politik yang kompleks dengan masa kejayaan, perpecahan, dan akhirnya kemunduran. Dimulai pada abad ke-8, kerajaan Kristen secara bertahap merebut kembali wilayah Liberia dalam sebuah gerakan yang dikenal sebagai Reconquista. Titik balik terjadi pada abad ke-11 dan ke-13 ketika kota-kota besar seperti Toledo dan Cordoba jatuh ke tangan Kristen. Kekuatan kerajaan Kristen semakin bertambah ketika kerajaan Kastilia dan Aragon bersatu dengan menikahnya Ferdinand dan Isabella. Dukungan dari Paus dan semangat perang Salamanca salib turut memperkuat gerakan ini. Akhirnya pada 2 Januari 1492, setelah pengampungan panjang, Ferdinand dan Isabella berhasil memaksa Sultan Muhammad untuk menyerahkan kota Granada. Dengan peristiwa ini, maka Andalusia sudah tiada. Meskipun Andalusia telah jatuh, masih terdapat sekitar 500.000 Muslim yang tinggal di wilayah tersebut. Lantas, bagaimana nasib mereka? Setelah jatuhnya Granada, umat Islam memasuki babak paling suram dalam sejarah Andalusia. Meskipun penyerahan Granada awalnya berlangsung damai, namun realitanya terjadi perubahan drastis seiring berjalannya waktu. Awalnya, kerajaan Katolik Spanyol menunjukkan toleransi dengan adanya Perjanjian Granada. Perjanjian ini menjamin kebebasan beragama, penggunaan bahasa Arab, serta hukum Islam bagi Muslim di Granada. Janji ini awalnya ditepati oleh monarki Katolik, terutama demi menjaga stabilitas. Namun setelah beberapa tahun, tekanan terhadap komunitas Muslim meningkat. Kampanye konversi massal dimulai sebagian dilakukan melalui bujukan, tapi banyak juga yang melalui tekanan dan intimidasi. Penggunaan bahasa Arab dilarang, madrasah dan masjid ditutup atau diubah menjadi gereja. Buku-buku warisan era keemasan Andalusia pada masa sebelumnya pun dimusnahkan. Tekanan yang meningkat memicu pemberontakan Muslim, namun berhasil dipadamkan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan berubah. Muslim harus memilih antara pindah agama atau diusir. Sebagian di antara Muslim yang berpura-pura memeluk Kristen, tetapi tetap mempertahankan praktek Islam secara rahasia, atau yang dikenal sebagai Morisco. Selama beberapa dekade, Morisco hidup dalam kecurigaan dan pengawasan, termasuk sasaran utama dari Inkuisisi Spanyol pada
1609, Raja Philip III memerintahkan deportasi massal Morisco dari Spanyol. Nasib serupa juga dialami umat Yahudi yang sebelumnya hidup berdampingan dengan Muslim pada masa Andalusia. Kebanyakan dari mereka melarikan diri ke Afrika Utara dan sebagian lainnya ke wilayah Kekaisaran Ottoman. Kejadian ini menandai penghapusan total komunitas Muslim yang tersisa di semenanjung Liberia. Dan gitulah Muslim kehilangan Andalusia.